Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah Deva Sidki Madani dengan NIM 25051204072 dari kelas Teknik Informatika 2025A. Oke, pada video kali ini saya akan membahas salah satu algoritma penjadwalan CPU yang sangat menarik, yaitu algoritma Highest Response Ratio Next atau biasa disingkat dengan HRRN. Di video ini saya akan mengupas tuntas mulai dari pengertian, latar belakang sejarahnya, kelebihan dan kekurangannya, bagaimana cara kerjanya, rumus perhitungannya, sampai ke contoh kasus perhitungannya dari awal hingga akhir. Algoritma HRRN pertama kali dikembangkan oleh seorang ilmuwan komputer bernama Brins Hansen. Kenapa algoritma ini diciptakan? Alasannya adalah untuk memperbaiki kelemahan dari algoritma pendahulunya, yaitu algoritma SJF atau Shortest Job First. Pada algoritma SJF, proses yang butuh waktu eksekusi paling pendek akan selalu didahulukan. Dengarannya bagus kan, tapi sayangnya ini memicu sebuah masalah besar yang disebut starvation. Starvation adalah kondisi di mana proses yang butuh waktu eksekusi panjang tidak akan pernah dijalankan karena CPU terus-menerus melayani proses-proses yang pendek. Nah, untuk mengatasi hal tersebut diciptakanlah HRRN. Pengertian dari HRRN adalah strategi penjadwalan CPU di mana prioritas sebuah proses tidak hanya dilihat dari waktu layanannya atau burst time, tetapi juga memperhitungkan jumlah waktu tunggu waiting time dari proses tersebut. Intinya, proses yang sudah menunggu sangat lama akan perlahan-lahan naik prioritasnya. Algoritma HRRN ini memiliki dua sifat utama. Yang pertama adalah bersifat non-preemptive. Artinya, kalau CPU sudah mulai mengeksekusi sebuah proses, proses itu tidak bisa disela atau diberhentikan di tengah jalan. Ia harus berjalan sampai selesai. Lalu sifat yang kedua adalah prioritas dinamis. Prioritas proses bisa berubah-ubah seiring bertambahnya waktu tunggu mereka di dalam antrian. Lalu, apa saja kelebihan dan kekurangannya? Lanjut. Kelebihannya yang pertama adalah waktu tanggap atau response time yang cepat. Yang kedua, mencegah terjadinya starvation karena semakin lama proses menunggu, nilai prioritasnya akan semakin tinggi. Lalu yang ketiga, pelayanan terhadap proses-proses di dalam CPU menjadi jauh lebih seimbang antara proses yang pendek maupun yang panjang. Sedangkan untuk kelemahannya, terjadinya overhead pada sistem. Hal ini karena penjadwal atau scheduler CPU harus mengetahui atau memprediksi waktu eksekusi, service time atau burst time dari masing-masing proses belum dieksekusi. Prediksi ini tentu menambah beban kerja dari sistem operasi. Selanjutnya adalah cara kerja dan rumus HRRN. Sekarang, bagaimana cara kerja algoritma ini? Sesuai namanya, Highest Response Ratio Next, algoritma ini akan memilih proses yang memiliki rasio respons tinggi untuk dieksekusi berikutnya. Cara menghitungnya sangat sederhana. Untuk rumusnya adalah rasio respons R sama dengan W plus S dibagi S. W itu adalah waiting time atau waktu tunggu, dihitung dari waktu saat ini dikurangi waktu kedatangan proses. S adalah service time atau burst time, waktu lama eksekusi yang dibutuhkan proses tersebut. Semakin besar nilai R, artinya waktu tunggunya juga sudah semakin besar, maka algoritma ini akan mempersilahkan proses dengan nilai R terbesar untuk segera masuk ke dalam CPU. Selanjutnya, kita akan membedah sebuah contoh kasus. Di sini kita punya 4 proses P1 sampai P4 dengan
masing-masing memiliki arrival time atau waktu tiba dan juga burst time atau lama eksekusi. P1 memiliki waktu tiba selama 5 detik, lalu lama eksekusi 10 detik. Untuk P2 memiliki waktu tiba 2 detik dan lama eksekusi 8 detik. Lalu untuk P3 waktu tibanya 0 detik dan lama eksekusi selama 5 detik. Lalu yang terakhir untuk P4 memiliki waktu tiba selama 3 detik dan juga lama eksekusi selama 2 detik. Oke, di detik ke 0 satu-satunya proses yang datang hanyalah P3. Karena tidak ada saingan dan sistemnya non-preemptive, maka P3 langsung dieksekusi sampai selesai. Lalu selama P3 dieksekusi, dia akan berjalan selama 5 detik dan P3 akan selesai di detik ke-5. Lalu selanjutnya kita sudah berada di detik ke-5, P3 sudah selesai. Lalu kita akan menentukan siapa proses yang akan jalan berikutnya. Tersisa P2, P4, dan P1. Selanjutnya kita harus menghitung rasio respons mereka satu persatu menggunakan rumus W plus S dibagi S tadi. Kita akan menghitung di P2 terlebih dahulu. Kita akan mencari W-nya terlebih dahulu dengan detik saat ini yaitu 5 dikurangi dengan waktu tiba dari P2 yaitu 2, dari 5 dikurangi 2 kita mendapat hasil W-nya sama dengan 3. Lalu untuk S-nya sendiri itu didapat dari lama eksekusi selama 8 detik dan langsung dihitung saja menggunakan rumus W plus S dibagi S tadi. 3 plus 8 dibagi 8 dan akan mendapatkan hasil 1,375. Lalu selanjutnya untuk proses P4 kita cari waktu tunggunya terlebih dahulu dengan 5 dikurangi 3 dan mendapatkan hasil 2. Dan untuk lama eksekusi sebesar 2. Jadi kita tinggal masukkan saja ke rumusnya 2 plus 2 dibagi 2 dan akan mendapatkan hasil 2. Lalu yang terakhir untuk proses P1, karena P1 waktu tibanya 5 detik sama seperti tadi, waktu detik sekarang dikurangi dengan waktu tiba, jadi 5 dikurangi 5 akan mendapatkan hasil 0. Dan juga S didapatkan dari waktu lama eksekusi yaitu 10 detik. Tinggal dimasukkan ke rumus 0 ditambah 10 dibagi 10 akan mendapatkan hasil 1. Lalu kita tentukan yang paling besar. Di sini hasil R yang paling besar ada di proses 4 dengan nilai rasio 2. Maka P4 dieksekusi dari detik ke-5 ditambah lamanya detik kedua detik proses eksekusi dari P4, maka akan selesai di detik ke-7. Setelah detik ke-7 kita akan mencari proses selanjutnya. Di sini sisa proses hanya tersisa P1 dan P2. Lalu kita hitung saja untuk P2 waktu tunggunya sekarang di detik 7 dikurangi dengan waktu tibanya 2, kita akan mendapatkan hasil 5. Dan untuk S-nya kita ambil dari burst time dan tinggal masukkan ke rumus 5 tambah 8 dibagi 8
dan akan mendapatkan hasil 1,625. Nah, untuk P1 sama, cara menghitungnya seperti sebelumnya. Waktu sekarang, sisa waktu sekarang 7 detik dikurangi dengan waktu tiba sebesar 5, dan akan mendapatkan hasil 2. Untuk S diisi dengan burst time dari proses P1 selama 10 detik. Lalu tinggal kita hitung 2 tambah 10 dibagi 10 dan akan mendapatkan hasil 1,2. Lalu kita cari lagi siapa yang paling besar. Di sini proses P2 lebih besar dari proses P1 dengan nilai 1,625. Jadi P2 akan dieksekusi dari detik ke-7. P2 akan dieksekusi selama 8 detik. Jadi proses akan berhenti di detik ke 15. 7 ditambah 8. Langkah terakhir di detik ke-15 tinggal P1 sendiri. Karena tidak perlu dibandingkan lagi, P1 langsung dieksekusi mulai dari detik ke-15, dan proses P1 yang memakan waktu selama 10 detik, dan akhirnya keseluruhan proses akan selesai di detik ke-25. Nah, inilah alur akhirnya. Urutan eksekusinya menjadi P3, lalu ke P4, kemudian P2, dan terakhir ke P1. Terbukti bahwa proses P4 yang pendek dieksekusi duluan, tapi P2 yang butuh waktu lama juga tetap dieksekusi karena waktu tunggunya sudah cukup menumpuk nilai prioritasnya. Inilah kehebatan dari algoritma HRRN. Oke, selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang pondasi dari algoritma HRRN. Algoritma HRRN ditopang oleh 3 pilar utama, yaitu yang pertama adalah keadilan dinamis. Di HRRN, prioritas sebuah proses itu tidak ditetapkan secara kaku dari awal, melainkan bisa berubah-ubah menyesuaikan keadaan. Semakin lama sebuah proses disuruh menunggu di dalam antrian, maka nilai prioritasnya akan terus merangkak naik secara dinamis. Ini adalah wujud keadilan sistem terhadap proses yang sudah lama antri. Nah, karena adanya keadilan dinamis tadi, lahirlah pilar yang kedua, yaitu anti-starvation. HRRN menjamin tidak akan ada kondisi starvation atau kelaparan proses, tidak peduli seberapa panjang atau lamanya waktu eksekusi yang dibutuhkan suatu program. Ia pada akhirnya pasti akan dipanggil dan dieksekusi oleh CPU, tidak ada proses yang terbengkalai selamanya. Dan pilar ketiga adalah non-preemptive. Jika CPU sudah dialokasikan untuk menjalankan sebuah proses, maka proses tersebut berkuasa penuh. Ia tidak bisa disela, diberhentikan, atau disisipi di tengah jalan oleh proses lain. Meskipun proses lain itu punya prioritas lebih tinggi, ia harus dibiarkan berjalan sampai tugasnya benar-benar selesai 100%. Mari kita lihat bagaimana konsep HRRN ini diterapkan di kehidupan nyata. Bayangkan sebuah sistem antrian di instalasi gawat darurat IGD sebuah rumah sakit. Misalnya pagi-pagi sekali ada seorang yang datang untuk donor darah. Sesuai waktu kedatangannya, dia berada di urutan pertama. Tak lama kemudian datang pasien untuk sekadar tes DNA, lalu datang lagi orang untuk cek kesehatan rutin. Dan tiba-tiba masuk sirine ambulans membawa korban kecelakaan parah. Kalau rumah sakit menggunakan sistem urutan biasa, pakai first in first out, korban kecelakaan harus menunggu orang donor darah selesai. Tentu ini bahaya. Tapi dengan prinsip HRRN, pihak rumah sakit akan menghitung rasio prioritas secara dinamis. Korban kecelakaan butuh waktu layanan atau tindakan yang sangat mendesak, sehingga prioritas rasionya seketika melonjak tinggi dan langsung didahulukan masuk ke ruangan tindakan. Lalu bagaimana nasib pasien cek kesehatan yang butuh waktu lama tapi bukan darurat?
Jangan khawatir karena sistemnya menggunakan prioritas dinamis. Semakin lama ia duduk di ruang tunggu, prioritas layanannya akan diakumulasikan dan terus bertambah. Sehingga menjelang akhir ia pasti akan dipanggil dan mendapatkan pelayanan yang baik karena rumah sakit menghargai waktu tunggu pasien tersebut. Itulah esensi sesungguhnya dari HRRN. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sebagai penutup, dapat kita tarik kesimpulan bahwa algoritma Highest Response Ratio Next atau HRRN diciptakan sebagai perbaikan atau solusi jitu untuk menutupi kelemahan algoritma Shortest Job First atau SJF. Dengan memperhitungkan perbandingan waktu tunggu dan waktu layanan, HRRN berhasil mencegah terjadinya starvation atau kondisi kelaparan proses akibat tak kunjung dieksekusi dan memastikan layanan yang seimbang bagi semua proses di dalam CPU. Oke, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai algoritma HRRN. Apabila ada kekurangan atau tutur kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Semoga materi penjadwalan HRRN ini mudah dipahami dan tentunya dapat membawa wawasan serta pengetahuan baru bagi teman-teman semua. Terima kasih, saya Ardiansyah Deva Sidki Madani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.